gawe wale, tison wale, rambut bala. Uku tema peten bapa, ralewo tobo. Itulah dendang anak-anak rantau dari Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Lembata, atau dikenal sebagai Pulau Lomblen, terletak di ujung gugusan Kepulauan Timor Flores. Sebagai kabupaten, Lembata baru berdiri pada tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Flores Timur. Adin, rek cili banana sudah bila main nak sekali nak dapat abu, cili banana. Cek lah abu lah ini, loyo. Tuan, rek min tuak dulu pada nak ilik malik ilik ada dan min tuak pek dulu ini wah. Dalam kehidupan, masyarakat Lembata sangat menjunjung nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Terdapat sebuah mitos yang selalu dipegang masyarakat. Kemudian tanah lewin kita manusia ini. Buktinya Nabi Adam ciptakan manusia dari tanah. Tanah lewin punya turunan kita, manusia. Setelah manusia sudah ada dia punya saudara lagi, behak lewin. Dia harus minum air di mana? Air harus keluar di pohon-pohon pelindung. Behak lewin dia jadikan mata air. Setelah manusia dia kawin, dia harus belis dengan apa? Orang Kedang tidak punya gajah, tapi belis manusia pakai gajah, taring gajah. Dia lari ke Sumatera. Kemudian lewin, dia harus lari ke barat. Jadi setiap sore itu atau hujan dan panas, ada pelangi. Itu keluarga kita, saudara kita. Jadi dulu nenek moyang bilang, hujan itu jangan ke sana, nanti penyakit. Dia itu kan dari pohon ke ujung, emas semua. Istilahnya dia sudah tilo ting pating manga. Inwer matan mear leutin auramu tilo ting pating manga untuk menopang manusianya yang ada di atas Kedang. Alam telah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Lembata. Secara turun-temurun, mereka sangat bergantung pada hasil bumi dan laut. Masyarakat Lembata yang mencukupi hidupnya dengan bertani dikenal sebagai masyarakat gunung. Mereka masih mengolah tanah secara tradisional. Kekayaan hasil laut yang melimpah menyediakan kehidupan bagi masyarakat pesisir. Tradisi perburuan ikan paus dengan menggunakan alat tradisional merupakan gambaran nelayan Lamalera, Pulau Lembata. Pasar Wulandani merupakan gambaran kearifan lokal. Kesaling tergantungan ini tergambar jelas dalam tradisi barter. Masyarakat Lembata saling bergantung secara menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.
masyarakat nelayan di pesisir bergantung pada masyarakat petani di pedalaman dan sebaliknya. Penggunaan uang hanya terbatas untuk pembelian barang-barang industri dan pembayaran fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Tapi kini, tentang Lembata, kita tidak selalu mendengar nyanyian merdu mendayu yang mengiringi para nelayan Lamalera. Hari-hari belakangan ini, kita justru mendengar nyanyian pilu dan getir dari nelayan dan petani Lembata. Kehidupan masyarakat berada dalam bayang-bayang kehancuran karena rencana pertambangan emas di Pulau Lembata. Saya kaget ketika mereka menyampaikan kepada saya bahwa mereka semua rombongan itu 20-an orang itu dalam perjalanan ke Jakarta untuk bertemu dengan Meruk, salah seorang investor tambang yang katanya sudah membuat kesepakatan dengan pemerintah Lembata mau menanamkan investasi di Lembata di bidang pertambangan. Pemerintah Kabupaten Lembata diam-diam telah mengizinkan PT Meruk melakukan eksplorasi pertambangan emas di wilayah Lebatukan dan Kedang. PT Meruk telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Lembata pada November 2005 lalu dengan jumlah investasi yang ditanamkan untuk operasi pertambangan senilai 135 triliun rupiah. Maka pemerintah menggunakan powernya untuk melahirkan kebijakan tambang. Dan kebijakan ini berjalan begitu rapi. Segala sesuatu dalam proses ini dibuat secara tertutup. Artinya sejak proses awal lahirnya rencana pertambangan ini, rakyat tidak dilibatkan. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang namanya tercantum di dalam SK Bupati sebagai anggota tim teknis tambang terpadu, mereka tahu atau tidak? Saya bilang, tambang di mana sebenarnya? Bilang di Puak Koyong. Hah? Ada tambang di Puak Koyong? Iya. Jadi Ahmad Bum bilang, kenapa Bapak tidak diundang? Saya bilang, saya memang tidak diundang, jadi saya tidak pergi kah? Pulau Lembata ini satu pulau dengan luas 126.638 hektar. Sementara dalam dokumen tambang awal yang dikeluarkan Meruk itu mereka merencanakan meminta 2 blok areal untuk tambang dengan total luas itu 49 ribuan hektar. Berarti lebih dari 1/3 pulau ini akan diambil untuk tambang. 40% daratan Pulau Lembata akan berubah menjadi area pertambangan. Dan laut akan menjadi area pembuangan limbah tambang. Akan berdampak luas bila limbah industri itu dibuang ke laut, maka masyarakat pesisir juga akan mengalami resiko buruk dari pertambangan ini. Yang lebih tahu orang bilang nanti merusakkan lingkungan. Kalau sudah buka tambang berarti macam rumput-rumput laut, tanaman apa semua tidak jadi semua kan? Jadi sebentar mereka ambil limbahnya dari dalam tanah, keluar di luar, baru bawa keluar buang di laut.
kita tinggalnya di pinggir pantai. Jadi pasti limbah itu yang kami masyarakat ini yang rasakan. Masyarakat Lembata, khususnya warga Kedang dan Leragere, pantas untuk gelisah dan takut karena kehancuran sedang membayangi kehidupan mereka dan masa depan anak cucu mereka. Rencana pertambangan ini masyarakat harus dievakuasi, dipindahkan. Dan masyarakat siapa yang mau dipindahkan untuk meninggalkan dia punya tanah kelahirannya sendiri? Untuk pindah ke tanah orang lain yang tidak tahu di mana di sana dia bisa hidup atau tidak. Bagaimana kalau tambang terjadi, bagaimana generasi besok lusa? Dan mereka hidup di mana? Karena kami hanya takut, kami punya tanah ini mati hidup di atas tanah ini. Selama ini kan kami hidup di atas tanah, makan, minum, pakai, semua berasal dari tanah. Lalu seandainya daerah kami ini digusur, lalu kemana kami harus pergi? Dan bagaimana kami hidup selanjutnya? Jadi bagaimana kalau kita petani ini hidup kita itu di ladang. Jadi tanah itu kalau tidak ada, bagaimana anak cucu kita ini makan dengan apa sebenarnya? Jadi kalau tambang itu masuk di sana lalu rakyat harus mengorbankan dia punya pertanian, tanah. Di mana sebetulnya maksud pemerintah untuk kesejahteraan? Kalau tanahnya sudah hilang, tanahnya sudah dirampas, rakyatnya sudah digusur, apa yang sejahtera sebetulnya dari tambang? Bangun perumahan apartemen untuk masyarakat, lalu semua 75% dari tenaga kerja di pertambangan itu direkrut dari masyarakat wilayah sekitar. Akan dibangun hotel mewah di wilayah sasaran itu. Ya, banyak. Lalu bangun sekolah dan lain-lain. Tapi saya coba membayangkan dengan orang di Manggarai yang sudah berjalan 20 tahun. Dari 6 janji yang diberikan, tidak ada satu pun yang diberi sampai hari ini. Namanya tambang itu tidak mensejahterakan masyarakat. Hanya menguntungkan perusahaan dan pejabat publik, bukan masyarakat. Tambang di mana saja di dunia ini dan juga khususnya di Indonesia selalu berujung pada kehancuran, malapetaka, penderitaan, baik masyarakat itu sendiri, masyarakat manusia itu sendiri, ekologi, sosial, budaya, politik, ekonomi. Kegelisahan dan ketakutan masyarakat Lembata ini melahirkan kekuatan bersama untuk menolak secara tegas rencana pertambangan yang dibuat pemerintah dan PT Merauke. Semboyan yang muncul dari sikap masyarakat yang ya boleh dikatakan sangat ekstrim dan radikal, yakni tolak tambang harga mati. Atas nama masyarakat Dusun Ledawan umumnya bin Halil itu, maka dengan pengertian kami, kalau kita terima tambang, memang kita jadi hancur. Kedang ini mulai dulu sampai sekarang orang bukan hidup dengan tambang. Itu saja. Orang bukan hidup dengan emas, orang bukan hidup dengan barit. Jika saya mendukung tambang, lebih baik saya mati. Jika saya mendukung tambang, sama saja dengan saya menelanjangi ibu saya sendiri. Dan saya siap mati. Mati di tempat, mati hari ini sama dengan mati besok. Pada satu saat, saya sudah jadi tulang belulang. Karena tambang itu dibuka, manusia banyak jadi korban di atas dunia. Saya tidak didoakan untuk lolos dari azab kubur, malahan saya dimaki. Saya dicaci, dihina di dalam kubur. Masyarakat menolak tambang bukan karena mereka tidak paham. Sebaliknya, mereka menolak tambang justru karena mereka sadar tentang apa artinya tambang bagi kehidupan mereka kini dan di masa mendatang. Masyarakat memang miskin pengetahuan tentang teknis pertambangan, namun mereka tidak miskin logika, akal sehat, dan pengalaman. Masyarakat Lembata sudah punya pengalaman buruk dengan pertambangan barit sejak tahun 1984.
karena pemerintah kehilangan jalan untuk meyakinkan masyarakat, maka mereka selalu menggunakan kekuasaan dengan meneror, menakut-nakuti rakyat. Seperti Bapak Abu Sama. Bapak Abu Sama ini kan pemilik terbesar satu lokasi tambang terbesar di Kedang, yakni Puakoyong. Bapak mau supaya pemerintah kasih uang. Nanti dikasih 50 miliar, tapi panjar 30 miliar dulu. Setelah habis survei baru tambah 20 miliar. Bapak Abu itu pernah diberikan uang oleh bupati. Pernah dipanggil untuk omong secara pribadi, secara khusus di rumah jabatan untuk meyakinkan beliau tentang rencana pertambangan. Uang biar, jangankan 50 miliar, timbang sampai 10 ton juga saya tidak mau. Timbang sampai 10 ton juga saya tidak mau. Dia tanya, alasan apa? Oh, kalau mau tahu alasan, adat tidak izin. Akibatnya, hidup keluarganya juga tidak nyaman. Dia rumah-rumahnya dilempar. Jadi tiap malam begini itu, rumah ini buk-bak terus, dilempar terus. Sampai pokoknya caci maki, lempar-lempar rumah. Kayaknya ketentraman dan kenyamanan juga sering terganggu, terus diancam, terus dengan keluarga, dengan tetangga juga tidak aman. Komitmen seorang Abu Sama itu mau dipatahkan dan dilumpuhkan dengan melapor Abu Sama mencemarkan nama baik pemerintah. Sampai dia diproses, dia dihukum. Jadi waktu saya dipanggil, ditahan di polisi itu, pesan dari sini bilang dia setuju tambang, lepas dia pulang. Dia tolak tambang, penjara dia sampai mati dalam penjara. Seorang Abu Sama punya komitmen dan punya moralitas nurani yang bening, jujur, maka dia tetap patuh setia pada kata hati. Yang di dunia ini, muntah di tanah makan kembali itu hanya anjing saja. Jadi saya sudah tidak mau. Kemudian orang datang bilang kasih uang, kasih begini. Baru saya mau, saya jangan panggil Abu lagi, tapi panggil anjing. Itu memang prinsip saya seperti itu. Jadi saya tetap komitmen bahwa biar saya mati. Di beberapa tempat, kepala desa yang pro rakyat diancam untuk tidak dipilih, diancam untuk tidak dilantik. Ya, kalau kepala desa yang tidak ikut mendengarkan sosialisasi ini, ya dicatat namanya. Nah, saya bilang ya silakan catat, kita kepala desa dari Largere, termasuk saya. Jauh lebih baik kita berhenti daripada kita mendengarkan ini dan mengorbankan masyarakat. Ternyata ada kepala desa yang punya komitmen dan prinsip bahwa dia dipilih oleh rakyat, maka dia harus mendengarkan rakyat, berpihak pada rakyat. Kedua, kepala desa ini dipilih oleh masyarakat. Biar bupati mencabut SK-nya pun tetap secara de facto dia kepala desa karena dipilih oleh masyarakat. Isu yang dimainkan pemerintah untuk untuk melakukan tekanan terhadap gerakan ini itu dengan menyebarkan isu di kalangan muslim Kedang bahwa ini sebetulnya gerakan kristenisasi. Program gereja kah, program itu masjid kah? Saya tidak tahu. Yang penting siapa tolak tambang, saya bergabung dengan dia. Kemudian, mereka tak ingin berdiam lagi. Tetapi suasana mereka mempersiapkan bekal itu sama seperti mereka sedang mempersiapkan perang. Para utusan yang akan melakukan demo itu dihantar oleh segenap warga kampung yang tua muda untuk bersama-sama melepas pergikan para delegasi, para utusan itu di tempat pemberangkatan. Utusan-utusan dari Kedang, lalu Nobetelo di pesisir,
lalu Nobobuto di sini, semua turun. Maka hari itu sekitar 23 mobil, 23 trek yang kita bawa. Waktu itu spanduknya itu saya menggunakan kain mejanya ibu kepala desa waktu itu. Tulis hurufnya itu tulisannya DPR, penipu rakyat. Jadi bukan Dewan Perwakilan Rakyat tapi Dewan Penipu Rakyat. Ketika komunitas masyarakat ini sangat kuat, apapun power pemerintah dengan sendirinya akan fatal. Karena kekuatan pemerintah ini ada di rakyat. Jadi kalau rakyat sendiri sudah menentang sebuah kebijakan, ya pemerintah punya power, apalagi tidak ada power pemerintah lagi. Sehingga kami aksi tanggal 23 Juli karena bupati mereka tidak menerima rakyat dengan baik, akhirnya masyarakat memutuskan untuk tidur di kantor bupati 1 malam 2 hari. Rakyat Kedang sampai tidur di depan kantor bupati bermalam 1 malam, lalu menyampaikan aspirasi juga kepada pemimpin, tapi ternyata di bawah DPR juga masih tipu kita, Bapak Bupati juga masih lari-lari dengan kita. Untuk mengukuhkan persatuan kita supaya semboyan tolak tambang ini betul mendarah daging, menjadi jiwa roh perjuangan masyarakat di atas, maka lahirlah ide untuk seremoni adat. Ritual adat itu dilakukan dengan tujuan untuk meminta restu, memohon keikutsertaan leluhur di dalam perjalanan penolakan tambang. Masyarakat berkeyakinan bahwa dengan seremoni ini masyarakat tidak sendirian berjuang. Para leluhur dan nenek moyang yang mewarisi tanah Nobobuto ini pasti akan selalu menyertai mereka dalam perjuangan. Dan keyakinan itu begitu kuat mendorong masyarakat untuk tidak juga pantang mundur berjuang. 44 kampung di Kedang ini menggelar sebuah ritual adat besar untuk menyatakan diri bahwa siap menolak program pertambangan Lembata. Ilang kalah hilara pangur upat ada kawah pang awil lakan ilen nile bela bawin bala. Malayu takwa ada nu men. Yo de bune tu ko da yang wa de ko da ki wa de do. Kubine nabare ipakole beubuet sibu dewa tai manu tua suku buang le ubare au suku men au pati suku nui madena lalu lema pak wilan hang mapang yang tuan no buawo am kaban suku nui lelang danya royo dapat beita yan ai kerian beu mo warau nge dia mo haramai tude tu barne ma boni yola tude yo tu bara boni yo tude tu bare boni oma ipa kone oma beru Tara tutu kutune tara ipana kole iliwa bueta tebe nuwe madener ten more no bor te more na punkara de yo biwati yanara har putih mana uli pide lo endereng bito lewa ni monriana tidak oma mato muyola bye debe.
Dan seremoni ini untuk mengangkat sumpah bahwa tidak boleh ada pengkhianatan di antara kita, tidak boleh ada pembohongan di antara kita, tidak boleh ada pembodohan di antara kita. Jadi siapa yang mengkhianati sumpah ini, ya risiko tanggung sendiri. Dan masyarakat sangat meyakini. Tapi emas dan perak di dalam tanah itu hak semua orang Kedang. Yang dikuasai semua orang Kedang karena dia itu melindung. Sehingga sampai sekarang ini di Kedang tidak ada bencana alam besar-besar. Tanah longsor, gempa bumi, banjir besar-besar juga tidak ada. Karena istilahnya adat bilang naga dan ini arbora ini baku ketemu tidak bisa karena dia kasih lampu menyala di puncak Puakoyong sana. Itu sejarah nenek moyang, bukan saya yang tulis, bukan saya yang omong.